يعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بسرار أنوارهم وعلم في الدين والدنيا الآخرة إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bang Hamdi, ini live enggak kan? Live ini. Enggak ya? Ustaz. Ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiq illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan selalu kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, di malam hari ini Allah masih menggerakkan kita menuju tempat yang mulia. Kamu bergerak. Gerak tersebut disepakati oleh syariat, maka disebut dengan ketaatan. Bergeraknya kamu, ya, itu gerak kamu itu menuju sesuatu itu disepakati oleh syariat, maka disebut dengan ketaatan. Pindah kamu dari rumah ke tempat ini, ada gerakan. Ternyata gerakan yang kamu lakukan hal ini merupakan perkara-perkara yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh agama, maka disebut dengan ketaatan. Begitu juga seandainya kamu bergerak, pindah tempat atau melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu bertentangan oleh syariat, maka disebut dengan kemaksiatan. Gitu ya. Boleh kita perhatikan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakan, perhatikan apakah hal tersebut disepakati oleh syariat atau bertentangan oleh syariat. Kalau disepakati oleh syariat, maka disebut dengan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Ya, termasuk malam hari ini Allah di dalam sebuah hadis qudsinya memberikan kisi-kisi. Ya. Kalau pengen surga, lakukan 5 hal. Yang mana tentu 5 hal ini ada kaitannya dengan gerakan-gerakan kita. Ayo, bagaimana maksudnya? Nanti kita baca. Kita akan baca dari kitab Al-Mu'izah Usfuriyah ya. Di sini kita akan diajarkan oleh pengarang kitab apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita lakukan, yang mana ujung-ujungnya akan mendapatkan keridhaan Allah, yang mana itu Allah kasih kita surga. Pengen masuk surga? Pengen nggak? Pengen. Ya. Dan surga ini ada kaitannya antara iman dan amal. Sehingga kita dapat di Al-Quran itu iman dan amal nggak bisa dipisahkan. Ya, iman dan amal nggak bisa dipisahkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum
jannati tajri min tahtihal anhar. Ya. Kabarkanlah dengan kabar yang gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, bagi mereka sorga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, intinya sorga itu ya hasil perbuatan yang Allah ridho di dalamnya. Ya, sorga pemberian rahmat Allah Taala. Akan tetapi Allah juga melihat siapa dari hamba-hambanya yang berjuang menuju Allah. Inna la tarika ila jannati illa bil amal. Tidak ada jalan menuju surga terkecuali dengan amal. Nah, termasuk malam hari ini kita berjalan di jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan gerak kita ini disebut kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama naf'alana wa bikum fid dari amin. Qala radhiyallahu anhu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, telah ridha Allah terhadap dirinya, annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Rasul menyampaikan dari hadis kutsinya Allah Ta'ala, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala? Yang Allah firmankan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, ya, istahi minni inda maksiatik, malulah kamu dariku tatkala bermaksiat kepadaku. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita malu atas perbuatan maksiat atau hal keadaan maksiat yang ingin kita kerjakan. Diperintahkan agar kita malu. Wa ana astahi minka yawmal aradil akbar fala u'azzibuka. Dengan kamu malu kepadaku, itu maksudnya, maka aku malu untuk mengazab kamu nanti di yaumil qiyamah. Gitu ya. Paham ya? Pengen maksiat, enggak jadi maksiat. Kenapa enggak jadi? Malu sama Allah Ta'ala. Kenapa malu? Allah menyaksikan perbuatan aku. Apa yang aku lakukan Allah melihat. Malu pengen maksiat. Kenapa? Allah melihat diriku. Ya? Allah mengawasi diriku. Pengen bohong, enggak jadi bohong lah. Kenapa? Malu. Nanti Allah enggak suka lagi sama aku. Nah, gitu ya. Nanti Allah benci kepadaku. Ya. Pengen maling nyolong duit mak gitu. Enggak jadi. Kenapa? Allah lihat diriku. Malu pengen maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan begitu, ya, kata Allah, anna astahi, aku malu, ya, minka yawmal aradil akbar fala u'azibka. Bentuk malunya Allah Ta'ala yang mana Allah enggak mau mengazab kita nanti di yaumil qiyamah. Begitu. Ya. Allah enggak mau mengazab kita kalau kita malu pengen maksiat kepada Allah Ta'ala, begitu, ya. Pengen pacaran diam-diam. Pengen pegangan tangan, kan nggak ada yang lihat. Malu, ada Allah melihat, nggak boleh. Ya, malu, Allah melihat kita. Dimanapun kamu berada, Allah menyaksikan kita. Nah, kalau kita pahami bahwasanya Allah menyaksikan kita, maka kita nggak mau macam-macam hidup ini. Ya. Lalu apa ganjarannya? Allah pun nggak mau ngazab kita nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kita lihat ke sana nih, sebabnya dengan kita malu kepada Allah, Allah pun malu sama kita dengan bentuk Allah enggak mau mengazab kita. Gitu ya? Bisa dipahamin? Nah, itu yang pertama ya. Kita diperintahkan untuk malu sama Allah Ta'ala. Yang kedua, ya bena Adam, tub ilayya
ukrimka giramatal anbiya. Kata Allah, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, tub ilayya, bertobatlah kalian kepadaku, kembalilah kalian kepadaku. Ya, ukrimka karamatal anbiya, maka aku muliakan kamu sebagaimana kemuliaan para nabi. Masya Allah. Janganlah kita keras hati kita nggak mau tobat sama Allah Ta'ala. Kita ini selalu buat dosa, buat kesalahan siang dan malam. Ya. Kita ini selalu buat salah siang dan malam. Kadang-kadang kita nggak sengaja lisan kita telah menyakiti hati orang. Itu dosa bukan? Ya. Ya. Kadang-kadang kita malas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dosa bukan? Dosa. Kadang-kadang kita lebih mendahulukan makhluk daripada Allah Ta'ala. Dosa bukan? Dosa. Kadang-kadang kita berat untuk menjalankan kepatuhan, tapi kepatuhan manusia kita dahulukan. Dosa tidak? Dosa. Dan ini ya harus kita akui. Saya salah sama Allah Ta'ala, saya harus balik kepada Allah Ta'ala, saya harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Allah enggak marah sama kita ya, kalau kita mau tobat sama Allah. Apalagi anti para rijal, Masya Allah, ini usianya rata-rata sudah balik, yang mana sudah nanggung dosa. Maka mustahil kalau kita nggak punya dosa. Nah, tapi Allah maklum ya, kita ini pasti salah, pasti bikin dosa. Tapi Allah minta kita tobat sama Allah. Nah, dia Allah minta kita tobat sama Allah. Ya, mau nggak tobat? Kalau kamu tobat, nanti Allah muliakan kamu sebagaimana kemuliaan para nabi. Nah, begitu ceritanya ya. Ya Bang Jimmy ya. Nah, gitu ya. Kita mau tobat, kita mau kembali, nanti Allah muliakan kita. Begitu ya. Tobat ya. Kenapa? Sebab kalau maksiat yang tidak ditobati dampaknya besar. Apa dampaknya? Dapat memadamkan cahaya ketaatan kita kepada Allah. Semangat kita pengen ibadah tuh jadi lemah manakala kita punya maksiat nggak ditobati. Bahkan sulit kita untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Sulit kita pengen membesarkan Allah Ta'ala. Sulit kita ingin mensyiarkan agamanya Allah Ta'ala, manakala kita masih punya dosa belum ditobati. Berat rasanya. Makanya kalau kita sadari kalau kita berat untuk menjalankan ketaatan, boleh kita cek ya. Mungkin ada salah kita sama Allah Ta'ala belum kita sesali. Begitu. Ya. Jadi harus ada penyesalan. Ya Allah, nyesal tadi nggak salat. Ya Allah, nyesal tadi lebih mendahulukan makhluk daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya harus begitu. Harus begitu. Ini sengaja ya saya ngomong agak lambat. Saya punya sariawan segede ini nih, segede ujung kelingking. Saya tuh pengennya ngomong gitu-gitu, cuman aduh nyentuh tuh nggak enak, ngebet rasanya. Udah seminggu lebih, ya. Sebetulnya berat, ingin ngisi malam ini, ngomongnya nggak jelas, cadel ngomongnya, berat ya. Kenanya di sini nih, lidahnya berat, jadi ngomong ditekan dulu baru bisa ngomong, kalau nggak susah. Tapi jelas nggak suaranya? Jelas ya. Kalau nggak jelas berarti budak. Ya. Itu yang kedua ya. Kalau dosa yang kita berat untuk mentobatinya, bisa memadamkan cahaya ghirah kita untuk mendekat kepada Allah. Sulit kita pengen dekat dengan Allah Ta'ala ya, sulit. Ditahan sama dosa kita, nggak boleh kata dosa ya, harus menyesal dulu ya, menyesal dulu atas perbuatan-perbuatan yang salah, baru ringan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Paham? Yang kedua,
Yang ketiga adalah ya bani Adam la tuhawwil qalbaka anni, ya bani Adam la tuhawwil qalbaka anni, janganlah kamu palingkan hatimu dariku. Ya, fa innaka in hawalta qalbaka anni akhzulka fala ansuruka. Nah, gitu ya. Allah tegaskan buat kita, jangan kita palingkan hati kita dari Allah. Artinya lurus-lurus saja hati kita kepada Allah Ta'ala. Ya, makna hati ini ya, kalau seandainya ada panggilan-panggilan Allah Ta'ala, ya dahulukan panggilan Allah Ta'ala. Ya, atau juga bisa dikatakan keyakinan kita jangan berpindah kepada selain agamanya Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita ya berpaling dari Allah Ta'ala, maka Allah wajibkan kita untuk tidak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Allah nggak mau bantu kita. Begitupun ya, kalau kita susah nggak punya duit ya, tetap hati kita istiqomah kepada Allah Ta'ala, minta dulu bantuan sama Allah. Paham ya? Kadang-kadang kita begitu tuh ya, kalau mendapatkan kesulitan, yang kita kedepankan manusia dulu, Allah nanti. Kalau di kontak handphone kita ini ada 100 nama, Allah nomornya 101. Puyeng dulu, minta bantuan sama teman-teman, udah mentok baru ke Allah. Salah. Ini bentuk berpaling kepada Allah Ta'ala. Ya, pantasan kita nggak mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Maunya bagaimana? Allah dahulu kita letakkan paling atas, baru itu syariatnya ya gitu ya. Tetap melibatkan Allah yang pertama kali. Ya, itu bentuk pengagungan kepada Allah, maknanya adalah mengedepankan Allah dari segala sesuatunya, bersandar kepada Allah kepada segala sesuatunya, gitu ya. Ya, yang keempat ya bani Adam ya, lau laqitani yawmal qiyamah wa ma'aka hasanatun misla ahli al-ardi lam akbal minka hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'di. Wahai anak Adam, seandainya kamu menjumpaiku di hari kiamat ya, pada kamu itu banyak sekali kebaikan-kebaikan ya, kebaikan yang kamu miliki serupa seperti alam semesta ini, yang Allah katakan lam akbal, sama sekali aku tidak akan menerimanya, hatta tusaddiquni, sampai kamu meyakini diriku atas janjiku dan ancamanku. Ya, jadi kita ini beramal ya, malam ini kita ngaji taklim ya, kita harus yakin ada ganjaran-ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau kita nggak mau taklim, nggak mau belajar, ada ancaman Allah Ta'ala. Ya, perintah kita belajar itu ada. Tuntutan kita sebagai mukallaf yang telah dibebankan oleh hukum, ada, diwajibkan kita menuntut ilmu. Kalau tidak kita kerjakan, maka dapat ancaman Allah Ta'ala. Gitu ya. Begitupun ngaji, taklim ya, ada janji Allah yang mana akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang menjalankan pengajian ini. Ya, harus yakin itu. Jangan hampa. Orang kalau sudah hampa ya, enggak yakin janji Allah Ta'ala, bahwasanya Allah memberikan kenikmatan yang besar, pahala yang besar bagi orang penuntut ilmu. Kalau enggak ada kekuatan janji akan Allah Ta'ala, ya berat kita untuk menjalankan ta'lim ini. Sekalipun kita banyak pahala, enggak bakal diterima Allah Ta'ala kalau kita tanpa ada keyakinan bahwasanya ini ada janji-janji Allah Ta'ala di balik kita menjalankan perintah Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah, begitu pun kalau kita melanggar perintah Allah Ta'ala pun ada ancaman-ancaman Allah, dan itu pun harus kita yakini ada bahwasanya ancaman Allah Ta'ala. Gitu ya. Ya. Yang kelima, ya bani Adam, inni ana ar-razaq wa anta marzuq, wa ta'lamu anni ufika rizaqaka, fala tatruk ta'ati bisabab rizq, fa innaka in tarakta ta'ati bisabab rizq aujab
Ya bani Adam, inni ana ar-razaq wa anta marzuq wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizq fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqi aujabtu 'alaika uqubati. Allah katakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ini kata Allah, sesungguhnya aku, ana ar-razaq, aku adalah sang pemberi rezeki. Itu ya, kata Allah, aku sang pemberi rezeki, aku yang melimpahkan rezeki, aku yang menyediakan rezeki. Wa anta marzuq, dan engkau yang diberi rezeki. Itu ya, Allah yang memberikan rezeki dan kita yang diberikan rezeki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan kamu tahu bahwasanya aku yang menyediakan rezeki buat kamu. Ya, fala tatruk ta'ati bisabab rizq, maka janganlah kamu tinggalkan ketaatan kepadaku karena rezeki. Ya. Paham ya kalimatnya? Fala tatruk ta'ati bisabab rizqi, jangan kamu tinggalkan ketaatan kepadaku karena rezeki. Wa in tarakta ta'ati bisabab rizqi aujabtuka uqubati, kalau seandainya kamu tinggalkan ketaatan kepadaku karena rezeki, maka aku wajibkan kamu sulit mendapatkan bantuan-bantuan Allah Ta'ala. Gitu ya, na'udzubillah. Ya, jadi ini seharusnya penguat bagi kita, ya, apalagi yang sudah punya keluarga, ya, apalagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Jangan khawatir, selama kita masih hidup pasti Allah sediakan kita punya rezeki. Jangan pernah berputus asa hanya perkara rezeki. Rezeki telah Allah jamin, ya. Justru ya, jangan tinggalkan ketaatan kepada Allah karena rezeki. Jangan. Mentang-mentang gak punya duit, malas untuk ke masjid. Salah. Mentang-mentang lagi gak punya duit, malas menuntut ilmu. Salah. Mentang-mentang gak punya duit, malas untuk hadir majelis salawat. Salah. Ya, dilarang sama Allah Ta'ala kita, jangan kita tinggalkan ketaatan karena rezeki. Jangan. Apalagi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban karena rezeki. Ya. Ada kewajiban, contoh sholat. Kita tinggalkan sholat kita karena mengejar rezeki. Na'udzubillah, pantas aja semakin sulit hidupnya. Ya, karena meninggalkan Allah Ta'ala. Bahkan Allah wajibkan bagi orang-orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah karena rezeki. Ya, mencari uang, sibuk, ditinggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, justru semakin sulit. Adapun dia mendapatkan rezeki, rezekinya nggak berkah. Nggak berkah karena telah meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, nahnu qasamna bainahum masyiatahum fil hayati dunya, kata Allah Ta'ala. Kami telah membagi di antara mereka penghasilan mereka di kehidupan di dunia. Ya, telah Allah bahagi, telah Allah susun, telah Allah atur kita punya rezeki. Ya. Jangan kita termakan dengan bahasa-bahasa harus dicari. Ya betul, syariat. Tapi yang salah ketika meninggalkan ketaatan. Seakan-akan ini ketaatan kita penghalang untuk rezeki datang. Begitu ya. Seakan-akan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala penghalang rezeki datang. Padahal kalau kita semakin taat, semakin mudah itu rezeki akan datang. Bahkan berkah itu rezeki buat kita. Begitu ya. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Ya. Allah Ar-Razaq, Allah yang pemberi rezeki buat kita, ya. Gitu. Untuk itu dikatakan di sini oleh Allah Ta'ala, ya, jagalah hazil khisal khamsah, 5 hal ini, walakal jannah, maka kamu punya hak untuk surganya Allah Ta'ala. Walakal jannah, kamu memiliki surga kalau kamu jaga 5 hal ini. Yang pertama apa? Ya, malu ketika maksiat kepada Allah Ta'ala. Kedua, kita diperintahkan untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Ketiga, jangan berpaling hati kita kepada Allah Ta'ala. Keempat, ya,
harus yakin janji dan ancaman Allah Ta'ala. Yang kelima apa? Ya, yakin Allah yang menjamin segala rezeki kehidupan kita. Ya. 5 ini kamu jaga, ya, maka kamu akan mendapatkan surga kata Allah Ta'ala. Paham? Bisa dipegang? Bisa diamalkan? Hah? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkahi kita, ya, berkahi umur kita, berkahi setiap perkara-perkara yang kita kerjakan. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus tumpahkan kepada kita semuanya taufik hidayah sehingga kita mampu untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan qadiman ihsan ya daiman ni'am katsir jud ya wasil afa ya khaf ya lutfi ya jami sun'i ya hal ya ajal salli wa sallim wardan sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wal qalbu min fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu ma'ibidika wa anta tazal dzalika ahla. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al musyahadati 'inda al muhratan ba'da al maut وعفوا عند الحساب ومنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Lagu Syarawan saat begini nih. Jadi bawaannya malas makan. Ya. Ada obatnya? Gede.